الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya untuk kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu sangat cepat berlalu. Baru kemarin kita berada di tahun 1445 Hijriah. Saat ini kita berada di tahun yang baru, yaitu 1446 Hijriah, di mana di bulan ini, di tahun 1446 Hijriah ini, saat ini kita berada di salah satu bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di mana kita sekarang sedang berada di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selama 1 tahun Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala membuka tahunnya dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, dan menutup tahun Hijriah dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, inna Allah iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka awal bulan di tahun Hijriah dengan bulan yang mulia dan menutupnya dengan bulan yang mulia pula, yaitu bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ini ada 3 kelompok manusia yang mensikapi di dalam bulan Muharram. Kelompok manusia yang pertama, mereka yang menyia-nyiakan waktu hari di bulan Muharram, menyepelekan, tidak meningkatkan amal ibadah melalui bulan Muharram dengan biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa demikian jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan waktu-waktu khusus, di mana di dalam waktu-waktu khusus tersebut ada amalia-amalia yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk meningkatkan bekalnya kepada Allah dan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia mensikapi bulan Muharram dengan biasa-biasa saja, bahkan menyia-nyiakan bulan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kelompok yang kedua, orang-orang yang menyikapi di bulan Muharram ini, yang menyatakan bahwasannya bulan Muharram, bulan Syura, ini adalah bulan yang mendatangkan musibah, bulan yang mendatangkan malapetaka, bulan yang mendatangkan bala dan yang lain sejenisnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat pemikirannya, jemaah sekalian. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkaitkan antara musibah, ujian, bala dengan waktu, hari ataupun dengan bulan. Seluruh waktu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bulan, seluruh hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Muharram ini adalah di antara 4 bulan yang mulia yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di dalamnya. Namun kelompok yang kedua ini mempersepsikan bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan bala, ujian, musibah dan yang sejenisnya, sehingga tidak berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan yang lain sebagainya karena dikhawatirkan terkena musibah atau bala tersebut tadi. Kemudian kelompok yang ketiga jamaah sekalian, adalah kelompok manusia yang mengagungkan bulan Muharram, yang meningkatkan amal ibadahnya di bulan Muharram, yang dia senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Muharram. Mereka lah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena bulan Muharram adalah satu di antara bulan yang mulia, dan di bulan Muharram ini banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya jamaah sekalian, di waktu bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk al-iktsar minas shiyam, untuk memperbanyak puasa. Bahkan puasa di bulan Muharram ini adalah puasa terbaik, puasa yang paling afdal, puasa yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, afdalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Baik dari tanggal 1-nya, 2-nya sampai dengan akhir bulan. Walaupun tidak penuh 1 bulan penuh, namun kita memperbanyak puasa di bulan ini. Dan di antara hari-hari di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini yang paling mulia, yang dianjurkan untuk kita berpuasa di dalamnya, yaitu berpuasa pada tanggal 10-nya, atau yang disebut dengan puasa Ashura. Di mana puasa Ashura ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Dan puasa pada hari Ashura, pada tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa manusia 1 tahun yang telah lalu. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa su'ila 'an shaumi yaumi Ashura." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukaffiru as-sanata al-madiyah." Puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram yang insyaallah kemungkinan besar jatuh pada tanggal 17 Juli pada hari Rabu pekan depan, itu akan menghapuskan, menggugurkan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita semuanya yang tidak pernah melakukan dosa?
Siapa di antara kita semuanya yang hadir saat ini adalah orang-orang yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan dan kealpaan. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan manusia disifati oleh Rasulullah SAW al-khata', yaitu orang yang banyak dosa. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap anak Adam, setiap manusia itu adalah banyak kesalahannya, banyak dosanya, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita ingin digugurkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dileburkan dosa-dosa kita jamaah sekalian, supaya kita mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk meleburkan dosa-dosa tersebut, menggugurkan dosa-dosa tersebut, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Muharram ini, wabil khusus di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu hari Ashura yang insya Allah jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Juli. Kita dianjurkan untuk berpuasa di dalam. Kita berharap kepada Allah, semoga dengan kita melaksanakan puasa tersebut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah, wa taqabbala Allahu minni wa minkum al-a'mal as-salihah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan puasa Ashura ini, terkait dengan puasa bulan Muharram tanggal 10 ini, jamaah sekalian, ada fase-fase, ada marhalah-marhalah. Yang pertama, fase yang pertama, Nabi SAW ketika di Mekah, orang-orang Quraisy ketika di Mekah, mereka terbiasa melakukan puasa pada hari Ashura. Maka Nabi SAW ketika itu melaksanakan puasa di bulan Muharram tanggal 10. Fase yang kedua, ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal. Tidak lama setelah itu, berjalan beberapa bulan, masuk pada bulan Muharram di tahun 2 Hijriah, orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka kemudian ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kalian lakukan? Hari apa ini? Maka kemudian mereka mengatakan bahwasannya hari ini tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Maka kemudian dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat tersebut, Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Artinya kami lebih berhak untuk kemudian melaksanakan puasa Ashura ini. Maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang, para sahabat, untuk kemudian melakukan puasa Ashura di bulan Muharram pada tanggal 10. Dan pada waktu itu, puasa Muharram itu diwajibkan setiap tahunnya. Diwajibkan setiap tahunnya. Kemudian turun fase yang ketiga, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Maka setelah kemudian turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh kaum muslim. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, ketika Nabi SAW di tahun 11 Hijriah, beliau kemudian di puasa Ashura di bulan Muharram, itu beliau mengatakan, "Fil 'amil muqbil sumna yaum at-tasi'."
Insyaallah Insyaallah tahun depan, tahun 12 Hijriah, kita akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Artinya yaitu puasa Tasu'a. Tapi kemudian di bulan Ramadan, di bulan Rabiul Awal, di tahun 11 Hijriah, di tahun tersebut Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dari sini jamaah sekalian, terkait dengan puasa Muharram ini, yang paling afdal untuk kita lakukan adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Walaupun Tasu'a belum dilaksanakan Nabi SAW, namun ini adalah ikrar dari Nabi SAW untuk kemudian kita melakukannya. Ini yang afdal. Kemudian kalau misalkan Tasu'a belum bisa kita lakukan, maka jangan sampai tinggalkan tanggal 10-nya, yaitu puasa di tanggal bulan Muharram, di Ashuranya kita melakukan puasa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala amaliyah ibadah yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Muharram. Mari kita tingkatkan jamaah sekalian bahwasannya kita sekarang berada di 10 hari terbaik di bulan Muharram. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, seorang tabi'in, pernah mengatakan, kan yu'azzimuna 13. Dahulu para orang-orang saleh, para ulama, mereka mengagungkan 3 waktu di 10 hari. Yang pertama al-ashrul akhir min Ramadan, al-ashrul awal min Dzulhijjah, wal ashrul awal min Muharram. Mereka mengagungkan 3 waktu di 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Saat ini kita sedang berada di 5 Muharram, masih tersisa 5 hari lagi untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. 10 hari terbaik sepanjang tahun untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من القانتين ربنا هب لنا من الحافظين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.